warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuliana Muhammad, mahasiswa semester 3 dari Prodi Akuntansi dengan NPM 022724111023. Jadi teman-teman, di video kita kali ini saya akan membahas semua materi yang sudah kita bahas dari video-video kita yang sebelumnya. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampuh oleh Bapak Dr. Sowito SE MSI AK CSRS CSRA. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Keuangan dan perbankan syariah itu adalah sistem keuangan yang semua aturannya mengikuti syariat Islam. Sistem ini bukan cuma fokus pada keuntungan, tapi juga menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Jadi, perbankan syariah memiliki 3 prinsip dasar, yaitu larangan riba atau bunga, larangan gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi, dan larangan nasir atau unsur perjudian. Dari prinsip ini kita bisa lihat bahwa semua transaksi syariah harus jelas, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional ada pada cara memperoleh keuntungan. Kalau konvensional pakai sistem bunga, tapi kalau di syariah pakai bagi hasil dan berbagi risiko. Banyak instrumen syariah yang digunakan seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang semuanya berbasis kerjasama dan keadilan. Dalam perbankan syariah sendiri, produk simpanan dan pembiayaan menggunakan akad-akad yang halal sehingga masyarakat bisa mengelola keuangan tanpa terlibat riba. Walaupun berkembang pesat, keuangan syariah tetap menghadapi tantangan seperti kurangnya literasi masyarakat, regulasi yang belum merata, dan persepsi bahwa produk syariah itu rumit. Namun pemerintah melalui OJK dan DSN MUI sudah menyediakan regulasi dan fatwa agar produk dan praktik keuangan syariah tetap sesuai syariat. Teknologi juga punya peran besar dengan munculnya fintech syariah, dompet digital halal, dan bahkan penggunaan blockchain untuk memastikan transparansi. Di berbagai negara termasuk Indonesia, sistem ini terbukti berhasil membantu masyarakat terutama lewat pembiayaan mikro syariah dan pengelolaan wakaf produktif. Dan pada akhirnya, keuangan syariah menawarkan alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan. Kalau dipahami dan ditetapkan dengan benar, sistem ini bisa menjadi fondasi ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem keuangan nasional. Bukan sekedar alternatif dari perbankan konvensional, sistem ini beroperasi berdasarkan prinsip menghindari riba, gharar, dan maisir, serta menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi. Pertumbuhan industri ini cukup pesat baik dari sisi lembaga, produk, nasabah, dan maupun dukungan pemerintah. Namun di tengah perkembangan tersebut terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, sekaligus peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Kalau kita lihat dari sejarahnya, Bank Syariah pertama kali hadir lewat berdirinya Bank Muamalat di tahun 1991 sampai tahun 1992. Setelah itu, pemerintah mulai memperkuat dasar hukumnya lewat berbagai undang-undang tahun 1992, 1998 sampai tahun 2008 yang membentuk landasan untuk Bank Syariah, USS, DPS, dan pengawasan syariah. Jadi perjalanan Bank Syariah ini panjang dan bertahap.
Nah, bank syariah itu sendiri adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, tanpa bunga dan segala kegiatan finansialnya harus sesuai Al-Quran dan hadis. Kemudian ada 3 larangan utama dalam sistem syariah, yaitu ada riba atau tambahan yang batil, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Ketiga hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan sistem konvensional. Perbankan syariah juga memiliki beberapa tantangan. Tantangan yang pertama datang dari sisi regulasi. Banyak aturan perbankan Indonesia sebenarnya dibuat berdasarkan logika konvensional, sehingga kadang kurang pas ketika diterapkan pada akad-akad syariah yang berbasis ases dan kemitraan. Pengawasan juga lebih kompleks karena harus lolos aturan pemerintah dan standar syariah dari DSM-UI. Belum lagi regulasi inovasi yang sering tertinggal dari kebutuhan lapangan. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional lebih mapan, sudah lebih dipercaya, produknya banyak, dan teknologinya cepat. Banyak masyarakat juga belum paham apa bedanya syariah dan konvensional, dan ini menimbulkan persepsi negatif atau keraguan pada bank syariah. Namun, di balik tantangan, justru peluangnya besar. Indonesia ini punya populasi muslim terbesar di dunia. Kesadaran terhadap keuangan halal makin meningkat. Pasar bank syariah masih kecil, artinya ruang untuk tumbuh masih sangat luas. Ekosistem halal juga terus berkembang, mulai dari umroh, makanan halal, hingga fashion muslim, semuanya butuh layanan keuangan syariah. Untuk memanfaatkan peluang itu, inovasi jadi kunci. Bank syariah sekarang sudah mulai mengembangkan fintech syariah, investasi kecil berbasis syariah, pembayaran UMKM dengan bagi hasil, sampai paket layanan khusus untuk ekosistem halal. Kemudian teknologi seperti mobile banking, AI, open banking, dan bahkan blockchain mulai digunakan agar pelayanan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih transparan. Dan yang terakhir, kita juga bahas tentang sumber daya manusia. Bank syariah butuh sumber daya manusia yang bukan hanya paham keuangan modern, tetapi mudah menguasai prinsip-prinsip syariah. Tantangan sumber daya manusia inilah yang sering membuat operasional banyak bank syariah kurang optimal. Jadi intinya teman-teman, perjalanan perbankan syariah itu penuh tantangan, mulai dari regulasi, persaingan, sampai kualitas sumber daya manusia. Tapi peluangnya juga sangat besar. Dengan investasi, edukasi, dan teknologi, bank syariah bisa tumbuh lebih cepat dan memberikan manfaat besar bagi ekonomi umat. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Dalam era digital saat ini, optimalisasi infrastruktur menjadi hal yang sangat penting bagi industri perbankan syariah. Infrastruktur bukan hanya mendukung operasional bank, tetapi juga menciptakan pengalaman nasabah yang unggul dan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Penerapan smart infrastruktur membuat layanan bank syariah semakin cepat, mudah diakses, dan transparan, sehingga dapat memenuhi tuntutan nasabah modern yang menginginkan layanan serba digital. Transformasi digital telah mengubah pola operasional bank syariah, terutama dengan hadirnya teknologi seperti artificial intelligence, big data, hingga blockchain. Teknologi ini membantu bank memahami kebutuhan nasabah, mempercepat layanan, dan menjaga akurasi transaksi tanpa melanggar prinsip syariah. Selain itu, kolaborasi dengan fintech membuka peluang besar dalam memperluas akses keuangan syariah, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan bank konvensional. Untuk mendukung transformasi tersebut, infrastruktur teknologi yang kuat sangat diperlukan, mulai dari server berkapasitas besar, jaringan stabil, hingga keamanan data yang ketat. Bank syariah juga harus memperhatikan regulasi dari pemerintah dan otoritas keuangan tentang keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan tata kelola ETF. Dengan regulasi yang jelas, inovasi digital dapat dikembangkan secara aman dan tetap sesuai syariah.
Namun, proses digitalisasi juga menghadapi tantangan seperti investasi teknologi yang tinggi, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang IT, serta persaingan dengan bank konvensional dan fintech non-syariah. Meski begitu, dengan strategi inovatif, pelatihan sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sekolah, bank syariah dapat terus berkembang dan memberikan layanan yang lebih efisien sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi secara keseluruhan, optimalisasi infrastruktur digital menjadi kunci bagi perbankan syariah untuk meningkatkan daya saing dan pelayanan. Transformasi digital ini tidak hanya memberikan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam sistem keuangan syariah. Dengan terus berinovasi dan menjaga kepatuhan syariah, bank syariah dapat menjadi pelopor keuangan yang etis dan modern di tingkat global. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yaitu tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki peran penting dalam sistem keuangan nasional sebagai alternatif yang menghadirkan nilai keadilan dan kesejahteraan sesuai prinsip Islam. Namun, keberhasilan perbankan syariah tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh berbagai lembaga dan industri pendukung seperti regulator, lembaga keuangan bank, fintech, lembaga pendidikan, serta lembaga penjamin. Kolaborasi dari berbagai sektor inilah yang membantu menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kuat, terpercaya, dan berdaya saing. Lembaga pendukung berperan dalam memastikan operasional perbankan syariah berjalan efisien, aman, serta sesuai dengan prinsip syariah. Mereka juga berperan dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai keuangan syariah agar masyarakat memahami perbedaan antara bank syariah dan konvensional, serta manfaat ekonomi yang ditawarkan oleh sistem berbasis syariah. Dukungan berupa edukasi, regulasi, pengawasan, dan teknologi sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan publik terhadap bank syariah. Perbankan syariah sendiri merupakan sistem keuangan yang bebas dari riba, garam, dan mesir, serta mengedepankan prinsip kemitraan, keadilan, dan keberlanjutan. Melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabaha, dan ijarah, bank syariah menjalankan fungsi intermediasi tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan maslahat dan memperdayakan ekonomi umat. Dengan pendekatan etis dan inklusif, perbankan syariah berupaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial. Kemudian, lembaga keuangan syariah seperti BUS, BPRS, dan koperasi syariah memiliki peran vital sebagai penyalur pembiayaan dan pengelola dana masyarakat. Tidak hanya menawarkan layanan keuangan sesuai syariah, mereka juga mendorong pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan berbasis bagi hasil dan prinsip tolong-menolong. Setiap produk dan layanan yang diberikan harus disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga kepatuhan terhadap hukum Islam benar-benar terjamin. Jadi secara keseluruhan, keberadaan lembaga dan industri pendukung menjadi kekuatan utama dalam memperkuat fondasi serta memperluas jangkauan perbankan syariah. Tanpa sinergi tersebut, sulit bagi bank syariah untuk berkembang optimal dan memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi yang solid dan keberlanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem keuangan syariah yang modern, terpercaya, dan berkeadilan.
Selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Bagaimana peran Bank Indonesia mengalami transformasi besar setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia memegang hampir seluruh kendali dalam sistem keuangan, mulai dari kebijakan moneter sampai pengawasan perbankan. Namun, karena semakin kompleksnya industri keuangan, pemerintah akhirnya membentuk OJK sebagai lembaga independen yang fokus mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, bukan hanya bank tetapi juga pasar modal, asuransi, fintech, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain. Perubahan ini membuat pengawasan menjadi lebih terstruktur, terintegrasi, dan profesional, sehingga resiko ketidakteraturan dalam sektor keuangan bisa ditekan. Dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan, peran dan tanggung jawab dalam sistem keuangan nasional akhirnya terbagi dengan lebih jelas. Bank Indonesia tidak lagi mengawasi bank secara mikro, melainkan berfokus pada 3 fungsi utamanya, yaitu menjaga stabilitas moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menjalankan kebijakan makroprudensial. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih fungsi pengawasan mikroprudensial, yaitu memastikan lembaga keuangan beroperasi secara sehat, transparan, dan sesuai aturan. Pembagian peran ini menciptakan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS, terutama ketika menghadapi potensi krisis melalui forum KSSK. Contohnya, pada masa pandemi COVID-19, kolaborasi ini berhasil menjaga agar sektor keuangan tetap stabil dan tidak mengalami guncangan berat. Transformasi peran Bank Indonesia ini juga membuka jalan bagi berbagai inovasi baru dalam sistem pembayaran nasional. Kita bisa lihat bagaimana Bank Indonesia mendorong perkembangan ekonomi digital melalui peluncuran KRIS, BI Fast, hingga pengembangan digital rupiah sebagai bentuk mata uang digital bank sentral. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan modernisasi regulasi untuk mengatur bank digital dan fintech agar tetap aman bagi masyarakat. Jadi, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan bukan hanya memindahkan tugas Bank Indonesia, tetapi memperkuat keseluruhan kerangka kerja pengawasan sehingga lebih responsif terhadap perubahan zaman, termasuk munculnya risiko baru seperti kejahatan siber dan perkembangan teknologi keuangan. Jadi secara keseluruhan, transformasi ini membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Dengan Bank Indonesia yang fokus pada stabilitas makro dan Otoritas Jasa Keuangan yang fokus pada pengawasan mikro, sistem kita menjadi lebih stabil, inflasi dapat dikendalikan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan semakin meningkat. Selain itu, peluang untuk inovasi digital semakin terbuka lebar, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kehadiran Otoritas Jasa Keuangan bukan hanya mengubah struktur pengawasan, tetapi juga menguatkan fondasi sistem keuangan nasional supaya mampu bersaing di tingkat global. Selain perlindungan konsumen, hubungan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan setelah transformasi ini juga semakin strategis, bukan semakin terpisah. Walaupun keduanya memiliki tugas yang berbeda, koordinasi mereka sangat intens dan saling melengkapi, terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Misalnya ketika Otoritas Jasa Keuangan melihat adanya potensi kredit bermasalah atau tekanan terhadap likuiditas bank, OJK dapat memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk mengambil kebijakan makroprudensial tertentu, seperti menurunkan giro wajib minimum atau GWM atau melakukan pelonggaran kredit. Sebaliknya, Bank Indonesia juga memberikan data makroekonomi dan proyeksi keuangan nasional yang menjadi dasar pengawasan mikroprudensial OJK. Jadi meskipun peran mereka berbeda, keduanya bergerak bersama dalam satu kerangka kerja yang sama untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia.
Dan terakhir, transformasi ini juga membawa dampak jangka panjang terhadap daya saing Indonesia di era ekonomi digital global, dengan Bank Indonesia yang fokus pada inovasi sistem pembayaran dan stabilitas moneter, serta otoritas jasa keuangan yang mengawal regulasi fintech, bank digital, dan inovasi keuangan lainnya. Indonesia memiliki fondasi kuat untuk mengejar negara-negara yang sudah lebih dulu mengembangkan keuangan digital. Misalnya pengembangan digital rupiah dan integrasi kris lintas negara dan akan membuka peluang bagi UMKM untuk bertransaksi internasional. Sementara penguatan aturan fintech oleh OJK akan membantu menciptakan pasar digital yang lebih aman dan kompetitif. Jika kolaborasi ini terus diperkuat, Indonesia bukan hanya menjadi pengguna teknologi keuangan, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu pusat inovasi keuangan digital di kawasan Asia Tenggara. Dengan kata lain, transformasi peran Bank Indonesia dan kehadiran OJK bukan hanya perubahan administratif, tetapi langkah besar menuju masa depan sistem keuangan Indonesia yang lebih modern, tangguh, dan siap menghadapi tantangan global. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-6, yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Bank Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun dan mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun sejak berdirinya OJK pada tahun 2011, fungsi pengawasan mikroprudensial bank telah beralih, namun Bank Indonesia tetap menjadi aktor kunci dalam menjaga stabilitas, merancang regulasi strategis, membangun infrastruktur, dan meletakkan fondasi agar industri syariah bisa tumbuh secara berkelanjutan. Jadi, fokus utama Bank Indonesia saat ini bukan lagi mengawasi bank secara langsung, tetapi memastikan seluruh ekosistem perbankan syariah berjalan modern, sehat, dan sesuai prinsip syariah. Kemudian, Bank Indonesia menyadari bahwa perbankan syariah tidak akan mampu berkembang hanya dengan niat baik atau modal keagamaan saja. Industri ini membutuhkan kerangka regulasi yang kuat agar produk-produknya memiliki kepastian hukum, keamanan, serta standar operasional yang jelas. Karena itu, Bank Indonesia menerbitkan regulasi yang mencakup standar akuntansi syariah, manajemen risiko syariah, tata kelola produk, hingga aturan operasional yang menjadi panduan bagi seluruh Bank Indonesia. Regulasi ini sekaligus menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, karena operasional syariah harus bebas dari unsur riba, gharar, dan nasyir. Selain regulasi, Bank Indonesia juga memiliki peran besar dalam meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat. Ini penting karena rendahnya pemahaman masyarakat sering menjadi penghambat utama pertumbuhan industri syariah. Banyak masyarakat belum paham apa itu akad murabahah, bagaimana mekanisme bagi hasil mudharabah, atau apa manfaat menggunakan layanan syariah. Karena itu, Bank Indonesia melakukan kampanye edukasi melalui seminar, workshop, program kampus, media sosial, hingga sosialisasi skala nasional. Dengan meningkatnya literasi, masyarakat menjadi lebih percaya dan tertarik menggunakan layanan perbankan syariah. Lalu teman-teman, Bank Indonesia juga berfokus kuat pada pengembangan infrastruktur keuangan syariah, terutama di era digital seperti saat ini. Infrastruktur ini ibarat jalan tol bagi industri keuangan. Tanpa infrastruktur yang baik, produk syariah akan kalah bersaing dengan produk konvensional. Bank Indonesia membangun layanan pembayaran modern seperti kris, BI Fast, hingga merancang konsep digital rupiah yang juga akan mendukung transaksi syariah ke depannya. Dengan digitalisasi ini, bank syariah bisa ikut bersaing di industri yang semakin cepat dan serba elektronik. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya memastikan perbankan syariah tidak berjalan sendiri, melainkan berkolaborasi dengan banyak pihak.
Kolaborasi dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, TSN MUI, LPS, perguruan tinggi, dan fintech syariah. Melalui kolaborasi ini, industri syariah mendapatkan dukungan yang lebih luas mulai dari sisi regulasi, kepatuhan syariah, inovasi teknologi, hingga aspek penjamin dana. Ekosistem yang terbangun ini membuat perbankan syariah lebih siap menghadapi kompetisi global. Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi fokus penting. Bank Indonesia memahami bahwa industri syariah memerlukan sumber daya manusia yang bukan hanya paham keuangan, tetapi juga memahami prinsip syariah secara mendalam. Karena itu, Bank Indonesia melakukan berbagai program pelatihan, pendidikan, sertifikasi, dan riset yang ditujukan untuk mencetak profesional syariah yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas ini akan memperkuat operasional bank, meningkatkan inovasi produk, dan mendorong terciptanya layanan syariah yang lebih kompetitif. Bank Indonesia juga memberikan perhatian besar pada UMKM karena sektor ini adalah tulang punggung ekonomi nasional. Bank Indonesia mendorong agar bank syariah memberikan akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan sesuai prinsip syariah bagi pelaku UMKM. Hal ini dilakukan dengan menyediakan pelatihan, memfasilitasi digitalisasi UMKM, memberikan bantuan penguatan kapasitas, hingga membantu UMKM masuk ke ekosistem pembiayaan syariah. Dengan masuknya UMKM ke dalam sistem syariah, roda ekonomi halal nasional bisa bergerak lebih cepat. Namun demikian, perkembangan perbankan syariah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya inovasi produk, keterbatasan sumber daya manusia, serta persaingan ketat dengan bank konvensional. Meski begitu, Bank Indonesia optimistis bahwa tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui kebijakan yang tepat, kolaborasi antar lembaga, dan penggunaan teknologi digital yang semakin terintegrasi. Dengan fondasi yang terus diperkuat Bank Indonesia, sektor syariah memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Jadi secara keseluruhan, rangkaian inisiatif Bank Indonesia ini bukan hanya bertujuan memperbaiki industri perbankan syariah, tetapi juga membentuk ekosistem keuangan syariah nasional yang lebih inklusif, stabil, dan modern. Melalui regulasi yang kuat, edukasi publik, transformasi digital, pengembangan sumber daya manusia, kolaborasi lintas sektor, dan pendukung terhadap UMKM, Bank Indonesia benar-benar membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan ekonomi syariah. Indonesia dengan kerja seluruh lembaga Indonesia bahkan berpeluang menjadi pusat keuangan syariah di tingkat regional maupun global. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia merupakan sektor yang bukan hanya berbicara tentang nilai-nilai agama, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun sistem keuangan yang lebih etis, transparan, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki pasar yang sangat besar. Namun potensi tersebut belum tergarap secara maksimal. Industri ini sudah berkembang, namun masih menyisakan banyak ruang perbaikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang sejarah, prinsip dasar, tantangan, dan peluangnya menjadi sangat penting agar kita bisa melihat gambaran besar perkembangan ekonomi syariah ke depan. Dalam sejarahnya, kita melihat bahwa perjalanan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak pendirian Bank Muamalat pada tahun 1991.
yang menjadi pionir sekaligus simbol keyakinan bahwa masyarakat membutuhkan alternatif sistem keuangan yang lebih etis dan bebas riba. Perbankan syariah terus berkembang melalui dukungan regulasi, mulai dari UU Perbankan hingga aturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Perjalanan yang dimulai dari sistem manual di tahun 90-an kini bergerak menuju era digital dengan kris syariah, mobile banking, dan fintech syariah. Ini menunjukkan bahwa industri ini memiliki kemampuan adaptasi yang kuat dan terus bergerak mengikuti zaman. Prinsip dasar syariah yang meliputi larangan riba, larangan gharar, larangan mesir, penggunaan akad yang jelas, serta tujuan keadilan dan keberlanjutan menjadi fondasi kuat bagi seluruh transaksi keuangan syariah. Prinsip-prinsip ini bukan hanya relevan untuk aspek religius, tetapi juga menjadi solusi modern dalam dunia keuangan global yang sedang beralih ke konsep keuangan beretika, ESG, dan sosial finansial. Dengan prinsip yang menolak ketidakjelasan dan spekulasi berlebihan, keuangan syariah mampu menciptakan struktur keuangan yang lebih stabil dan lebih humanis dibandingkan sistem konvensional. Namun, tentu saja ada tantangan besar yang harus dihadapi. Tantangan regulasi yang kompleks, persaingan ketat dengan bank konvensional yang sudah mapan, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya literasi keuangan syariah menjadi hambatan nyata bagi perkembangan industri ini. Bank syariah harus mampu bersaing dengan bank konvensional yang punya jaringan luas, teknologi kuat, dan inovasi yang agresif. Di sisi lain, tantangan ini justru membuka peluang bagi bank syariah untuk bertransformasi melalui digitalisasi, kolaborasi dengan fintech, dan inovasi produk berbasis syariah yang relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini. Di balik tantangan tersebut, peluang pertumbuhan industri syariah sangat besar. Digitalisasi layanan membuka jalan bagi bank syariah untuk melompat lebih cepat tanpa harus membangun cabang fisik yang banyak. Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap pentingnya transaksi halal, etika keuangan, dan keberlanjutan menjadi momentum yang sangat positif. Selain itu, perkembangan global yang menunjukkan bahwa keuangan syariah diminati bukan hanya oleh negara muslim, tapi juga oleh negara maju seperti Inggris, menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat ekonomi syariah di dunia. Dengan inovasi produk, dukungan pemerintah, regulasi yang semakin modern, serta dorongan literasi masyarakat, sektor keuangan syariah dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi strategis bagi Indonesia. Baiklah teman-teman, itu saja video penjelasan dari semua materi kita dari video-video sebelumnya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua.